Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya di Sion News edisi 24 Mei 2020. Dan saya akan menginformasikan kegiatan GBI Jemaat Sion Banjarbaru selama sepekan. Kami mengajak seluruh Jemaat GBI Sion Banjarbaru untuk ikut dalam kegiatan doa malam yang akan dilaksanakan setiap hari mulai pukul 9 sampai jam 10 malam. Berikut pokok doa yang akan didoakan. Ibadah pemuda dan remaja akan dilaksanakan secara online di channel YouTube DPA GBI setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah anak dan sekolah minggu akan dilaksanakan secara online di channel YouTube DPA GBI setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Dan ibadah raya minggu depan akan dilaksanakan secara online di channel YouTube GBI Jemaat Sion setiap pukul 10 pagi. Demikian Sion News hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali melaksanakan ibadah online dari rumah kita masing-masing. Sebelum lebih jauh kita ibadah, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah pencipta alam semesta, pencipta kami, pelindung kami, penebus kami, Allah yang mengasihi kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami rindu kepadamu Tuhan, rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Karena itu kami mohon kehadiran-Mu di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami perlu pertolongan Tuhan, kami perlu pengurapan-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami lebih jauh melaksanakan ibadah ini, kami mohon pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami, pengudusan-Mu atas kami semua Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengampunan-Mu menjadi milik kami. Ya Tuhan, kami mohon pengurapan-Mu atas kami semua, khususkan hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Ibu Gloria yang memimpin pujian Kau urapi secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Para pemusik diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Para penyanyi diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Khususkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Apa yang dia sampaikan, biarlah ucapan Tuhan sendiri. Biarlah firman Tuhan yang dia sampaikan. Buat kami jemaat-Mu mengerti semua dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah perlindungan-Mu turun atas kami semua, anak-anak-Mu yang beribadah di mana saja berada Tuhan. Lindungi kami semua dengan kuasa-Mu. Segala peralatan-peralatan yang kami pakai dilindungi oleh kuasa Tuhan. Mohon perlindungan-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari gangguan kuasa kegelapan. Segala kuasa setan, roh-roh jahat kami tolak di dalam nama Yesus. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan-Mu atas kami semua. Berkatilah ibadah kami. Kuasa Roh Kudus memenuhi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Dan kami datang kepadamu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Sebab Engkau Allah yang kami percayai. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Kami percayakan setiap janji-Mu di dalam hidup kami. Dan kami sungguh percaya Tuhan, bahwa sungguh besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Dan itu nyata bagi setiap kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak untuk menerima pujian kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji Tuhan. Engkau layak kami tinggikan. Engkau Allah kami. Engkau Raja kami. Engkau Tuhan kami yang ajaib. Kau layak disembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Janji-Mu itu ya dan amin di dalam hidup kami. Haleluya. Segala pujian syukur kami Tuhan, kami naikkan hanya bagi-Mu Yesus. Engkaulah Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Dan sungguh Tuhan dari kedalaman hati kami menyembah Engkau Tuhan. Sebagai Tuhan kami yang ajaib. Sebagai Tuhan kami yang besar. Dan kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan kami yang maha besar. Haleluya Yesus. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Haleluya. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Sungguh benar Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang ajaib, dan terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersuka cita pada pagi hari ini, karena sampai hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita. Bahkan dalam kesempatan ini Tuhan izinkan kita untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya bawa firman Tuhan yang saya beri tema yaitu Gusen, hati yang melekat kepada Tuhan.
Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-8 ayat 22 sampai yang ke-23. Saya akan baca bagi kita semua. Tapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa baca sampai ayat yang ke-32. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Gosen adalah nama tempat yang terdapat di daerah Mesir, yang disebut juga di dalam kitab Ibrani dan juga di dalam Alkitab Kristen, khususnya di dalam Perjanjian Lama. Gosen ini merupakan tanah yang dihadiahkan oleh Firaun pada zaman Yusuf kepada bangsa Israel untuk mereka tempati. Dalam Kejadian pasal 47 ayat 6 berkata, biarkan mereka diam di tanah Gosen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternak. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Gosen ini menjadi daerah yang terkenal di Mesir ketika Allah mengirimkan 9 tulah. 9 tulah ini untuk meyakinkan Firaun agar melepaskan budak Israel. Tetapi Firaun bersikeras dan menolak bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Apa yang terjadi? Segala malapetaka terjadi di seluruh Mesir. Tetapi satu hal yang luar biasa, Gosen menjadi suatu daerah yang terhindar, terlindungi dari tulah dan malapetaka. Gosen menjadi suatu daerah yang luar biasa di mata Tuhan. Gosen adalah tempat di mana Tuhan membuat perbedaan antara orang Israel dengan orang Mesir. Gosen sepertinya terpisahkan dari daerah lain. Gosen sepertinya terkucilkan. Tetapi justru dari sanalah tampak sebuah perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Gosen mengandung arti mendekat kepada Allah, atau duduk di bawah hadirat Allah, atau sebuah hati yang melekat kepada Allah. Bapak Ibu sedang jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 4 alasan bangsa Israel di tanah Gosen diistimewakan oleh Tuhan. Alasan yang pertama yang saya lihat adalah status kelahiran. Di dalam Kejadian pasal 43 ayat ke-32 berkata, lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Coba kita perhatikan kata tersendiri. Itu berarti ada pemisahan. Kita tahu letak Gosen walaupun dekat dengan Mesir, namun terpisah. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ciri-ciri orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, itu pasti memiliki ciri-ciri khusus. Karena apa yang kita pakai, karena apa yang kita makan, karena apa yang kita katakan, mau tidak mau semuanya sangat menentukan gaya hidup kita. Benih ilahi yang kita terima itu juga akan membentuk gaya hidup kita sebagai orang Kristen yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kita terima, yang kita baca, sehingga cara hidup kita, cara kita berpikir, cara kita bekerja, cara kita bicara, seharusnya berbeda
dengan orang yang tidak mengenal kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bukti bahwa kita sudah lahir baru lewat benih ilahi, firman yang hidup yang membuat kita istimewa di mata Tuhan. Sehingga di saat ada wabah seperti saat sekarang ini, ya, COVID-19, virus corona yang sedang melanda kita, malapetaka yang melanda kita, akan dapat terhindar karena kita telah menjadi tanah Gosen yang istimewa, yang terlindungi karena ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Amin. Kita percaya akan hal itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu alasan yang pertama. Sedangkan alasan yang kedua, tanah Gosen menjadi istimewa di mata Tuhan adalah karena status pekerjaan. Dipisahkan karena ada pengembalaan. Gosen adalah tanah pengembalaan. Itu yang menjadikan salah satu alasan mengapa orang Israel diizinkan oleh Firaun tinggal di Gosen. Karena mereka adalah pengembala kambing dan domba. Kejadian pasal 47 ayat 3 berkata, Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel diizinkan tinggal di Gosen karena pekerjaan mereka berbeda dengan orang Mesir. Digembalakan artinya mendapat rumput hijau, mendapat pemeliharaan firman Tuhan. Kejadian 47 ayat 6b berkata, biarkanlah mereka tinggal di tanah Gosen. Dan jika engkau tahu antara mereka orang-orang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Pengawas ternak berarti seorang gembala. Dan itu ditetapkan di tanah Gosen. Itulah sebabnya tanah Gosen merupakan tanah pengembalaan. Di sana terjadi pengembalaan domba dan di sana ada pemeliharaan makanan dari lumbung gandum Yusuf. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, digembalakan dan dipelihara oleh firman. Itu yang membedakan, yang membuat kita istimewa di mata Tuhan. Digembalakan berarti masuk dalam suatu komunitas orang-orang percaya. Dipelihara oleh firman berarti kita hidup dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat kita sangat istimewa di mata Tuhan. Itu alasan yang kedua. Sedangkan alasan yang ketiga adalah status warga. Kejadian 47 ayat 4 berkata, lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipisahkan karena hati kita tidak melekat dengan dunia ini. Ketika ada pengakuan bahwa mereka orang asing dan orang perantau, maka akhirnya mereka diizinkan untuk menetap di tanah Gosen. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Sikap ini yang harus kita aplikasikan di dalam hidup kita. Karena kenyataannya kita ini adalah orang asing dan pendatang di dunia ini. Dan kita hanya sementara sifatnya. Untuk itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibrani mencatat dalam pasal yang ke-11 ayat 13 berkata, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu,
tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Bahkan diperkuatkan oleh 1 Petrus pasal 2 ayat 11 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita di dunia ini hanya sebagai orang asing dan juga sebagai perantau. Ya, makanya kita tinggal di tempat ini jangan betul-betul mencurahkan hati hidup kita sepenuhnya untuk buat dunia ini. Tapi kita harus pikirkan untuk kehidupan yang kekal, yang abadi, yang ada di surga sana. Kata asing berarti kita tidak tinggal lama di dunia ini. Hanya bersifat untuk sementara waktu saja. Kita hanya transit saja. Karena tujuan air hidup kita adalah tanah air surgawi. Ibrani pasal 11 ayat 9 berkata, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Menurut Abraham, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, dunia ini hanyalah tanah asing. Abraham sadar dirinya hanyalah pendatang. Itulah sebabnya Abraham menjadi istimewa di mata Tuhan. Karena ia tidak terpikat dengan kemegahan dunia ini. Tuhan selalu yang terutama di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Itu alasan yang ketiga. Sedangkan alasan yang keempat adalah status kepemilikan. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air bulu merah dan hisop, lalu membercaki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Itu dicatat oleh Ibrani pasal 9 ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Mesir terkena 9 tulah. Tetapi bangsa Israel yang tinggal di Gosen, mereka terluput. Namun untuk tulah yang ke-10 itu begitu serius, tidak ada orang pun yang bisa menghindarnya. Kecuali mereka melakukan syarat yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu mereka harus menyembelihkan anak domba dan darahnya harus disapukan pada ambang pintu dan kedua tiang pintu. Sehingga saat malaikat maut datang dan melihat tanda darah, ia akan melewatinya dan tidak akan terjadi suatu kematian. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda darah yang mampu membuat perbedaan. Hanya tanda darah mampu membuat perbedaan. Kalau dulu saja di zaman perjanjian lama, darah domba mampu membawa perbedaan dan perlindungan bagi bangsa Israel di tanah Mesir. Apalagilah darah anak domba, yaitu Yesus Kristus yang tidak bercacat celah, pasti sanggup memberikan perlindungan yang seutuhnya di dalam hidup kita. Amin. Kalau di Gosen saja telah terjadi perlindungan dari Tuhan. Karena mereka setia dan taat pada perintah Tuhan. Saat Musa memercikkan darah anak lembu, domba sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Artinya, untuk kita mengalami kuasa darah Yesus yang dahsyat itu, kita harus perkatakan lewat mulut kita, darah Yesus berkuasa dalam hidup saya. Sanggup menyembuhkan saya dari segala sakit penyakit saya. Sanggup menghindarkan saya dari malapetaka, dari segala virus tulah apapun yang terjadi di dunia ini.
kita perkatakan dengan iman. Dan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang dalam dunia ini membutuhkan perlindungan di dalam hidupnya. Darah Yesus sanggup memberikan perbedaan dan perlindungan selama kita percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Gosen menjadi daerah yang istimewa di mata Tuhan. Karena di sana umat Allah selalu berseru dan mencari Tuhan. Gosen menjadi daerah yang istimewa di mata Tuhan. Karena di sana umat Tuhan selalu sujud menyembah dan memuji Dia. Saya mau katakan kepada kita semua, selama engkau memuji Tuhan, selama engkau hidupmu terus mencari Tuhan, maka ada perlindungan dan penyertaan Tuhan di atas hidup saudara. Maka berkat Allah menaungi kita. Kekuatan, rahmat kasih Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Hatiku percaya.
kita akan memberikan persembahan syukur kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Biarlah Bapa semua pujian penyembahan anak-anak Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini juga Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan kami. Ini Bapa, kami bawa persembahan kami dengan penuh rasa sukacita. Biarnya kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan, tangan-tangan setiap keluarga yang memberikan persembahannya. Kiranya Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda, dan pemberkatan Tuhan, penyertaan serta pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri semua, kita akan berdoa, kita tutup ibadah kita, sekaligus kita menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat kesetiaan-Mu,
Tuhan melihat ketaatanmu. Untuk itu dengarkan apa yang Dia janjikan dan imankan itu berlaku di atas hidup saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk itu mari kita lentang kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang akan memberkati dan menyertai kita semua sejak siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang berkati Tuhan, kita katakan amin.